الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tuhsa. Walhamdulillah ala fadlihi wa ala ihsani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yastawi indahu ma fi sirril abdi wa i'lani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu litablighil haqqi wa tibyani. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Fa ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam tempat dan suasana yang penuh berkah, karena kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang menjadi pusat komunikasi kita antara kita sebagai hamba dan Allah sebagai Khalik kita. Pertemuan yang luar biasa. Lalu kemudian setelah itu kita menyisihkan waktu dan sabar untuk duduk sejenak dalam mengkaji ajaran Islam yang itu menjadi tuntunan dan panutan bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi kebaikan buat kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dicatat oleh Allah dalam catatan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita bicara tentang siapa kita, dan ada hal penting yang harus kita miliki dan harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema ini sederhana, tapi nanti mari kita cermati. Saking seriusnya Allah dalam masalah ini, sehingga kemudian pesan takwa itu menjadi syarat penting untuk disampaikan minimal seminggu sekali, yaitu ketika seorang khotib menyampaikan khutbahnya, dan itu harus ada pesan takwa dengan bahasa apapun, apakah dengan bahasa Arab ittaqullah atau dengan bahasa Indonesia bertakwalah kepada Allah. Nah, nanti kita cari apakah diri kita itu yang sudah dipesan minimal seminggu sekali itu sudah menjadi orang yang bertakwa atau belum, ataukah masih sebatas ya nyaris mirip-mirip budaya pesan itu, sehingga ya musimnya pesan-pesan lalu tidak ada bekas di dalam diri kita. Nah, nanti kita cermati, masing-masing nanti mencermati diri sendiri-sendiri untuk membuktikan dan mengukur apakah diri kita ini sudah menjadi orang yang bertakwa. Itu tidak diukur berapa kali kita mendengarkan pesan itu, tapi kita ukur dari perilaku dan dari sikap yang kita miliki. Sebelum melangkah kepada alat untuk kita pakai mengukur ketakwaan kita, saya awali dengan definisi takwa itu sendiri. Definisi takwa itu banyak banget. Secara bahasa takwa itu ya al-wiqoyah. Wiqoyah itu perisai, yaitu sikap menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Yaitu menjaga diri agar kita itu terhindar dari murka Allah
dari marah Allah. Itu secara bahasa. Wiqayah. Lalu secara istilah itu banyak. Ada yang takwa itu diterjemah atau didefinisikan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu yang populer. Artinya apa? Ya upaya untuk menjaga diri agar jauh dari murka Allah ya dengan cara itu tadi. Dengan cara melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi jangan lupa, takwa itu juga ada makna khauf, takut. Sehingga kemudian ada orang yang menerjemah takwa itu adalah takut kepada Allah. Sebagaimana di surat Al-Imran ayat 131 itu, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kamu dari siksa api neraka yang itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Berarti takwa itu ada makna takut. Nah, pagi ini kita mau mencermati ukuran takwa itu melalui pengertian apakah memang rasa takut kepada Allah itu sudah tajam atau belum dalam diri kita itu. Nah, nanti kita ukur. Ada 3 hal pokok untuk pembuktian apakah takwa kita itu sudah mantap atau tidak. Yang pertama, kalau masalah sadar kita sadar, masalah paham kita paham bahwa manusia itu gampang melakukan kesalahan. Bahkan ungkapan al-insanu mahallul khata' wan nisyan itu kan populer itu. Manusia itu adalah surganya, kalau saya nerjemah gitu, surganya melakukan kesalahan dan lupa. Artinya mudah manusia itu untuk melakukan kesalahan dan lupa itu mudah. Karena tidak maksum, tidak dilindungi oleh Allah dari untuk terhindar dari dosa. Jadi mudah. Sekali lagi kita sadar itu, tapi untuk mengukur kalau kita itu takwa atau tidak, coba kita lihat keseharian kita. Ketika kita melakukan satu kesalahan, itu yang muncul, apakah kita itu segera dan ada refleks bertaubat dan minta ampun kepada Allah atau tidak? Ataukah justru mencari jalan untuk merahasiakan kesalahan yang kita lakukan itu? Mari kita meraba pada diri kita masing-masing. Sehingga saking pentingnya itu, dan Allah mengetahui itu Allah mengapresiasi orang yang melakukan kesalahan dan dia mau bertobat dan istighfar kepada Allah, mau mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, di surat Al-Baqarah ayat 222. Ini kan ayat menunjukkan bahwa Allah itu mengapresiasi orang pendosa. Coba. Nah, tapi bagaimana seorang pendosa itu diapresiasi oleh Allah? Yaitu ketika dia punya langkah strategis, yaitu bertobat kepada Allah dan mensucikan diri dari dosa yang dilakukan itu. Yang populer dalam kehidupan kita sehari-hari sampai detik ini, itu bertobat ataukah merahasiakan kesalahan itu biar tidak diketahui orang.
Menurut jamaah yang mana yang betul? Yang populer sampai saat ini, kebanyakan orang, saya bilang kebanyakan berarti masih ada orang yang posisinya ingin diapresiasi oleh Allah walaupun dia melakukan dosa. Apa? Dia bertobat dan mensucikan dirinya dari dosa itu. Tapi mana yang lebih dominan? Yang merahasiakan atau yang langsung bertobat? Le indikatore sing populer di media sosial berarti yang populer adalah merahasiakan. Bukan sesegera mungkin lari kepada Allah lalu bertobat dan mensucikan dirinya. Lo kok bisa gitu Pak? Lo sampean lihat. Sampean lihat. Dan kalau mau pembuktiannya, tanyakan saja kepada KPK yang paling populer itu. KPK itu kan menjadi tugas untuk melihat kadar ketakwaan orang menurut saya. Lalu orang ini bertobat dan mensucikan diri atau malah merahasiakan kesalahan dan mencuci uang, kan begitu. Dan itu yang dicari. Dan yang beredar di media sosial itu kan beribu-ribu kasus itu. Itu satu contoh loh ya. Belum contoh yang tidak populer. Kita sehari-hari saja itu kadang di rumah itu melakukan kesalahan itu tidak sesegera mungkin bertobat kepada Allah dan mensucikan diri, tapi justru merahasiakan itu. Nah, dari indikator pertama ini kita ukur, wis takwa apa durung ya aku ini. Sederhana ngukurnya. Sudah bertakwa atau belum? Bagi Allah, seorang yang melakukan kesalahan itu bukan kok kemudian langsung dimurkai selama-lamanya, tapi ditunggu. Karena Allah sekali lagi tahu itu bahwa orang itu mudah melakukan kesalahan. Nah, ditunggu oleh Allah, orang ini mau bertaubat dan mensucikan diri atau tidak. Kalau mau bertobat dan mensucikan diri, diapresiasi oleh Allah. Allah itu cinta terhadap orang itu. Beda dengan kita. Ketemu orang yang tadinya populer dengan melakukan kesalahan dan dia itu sudah bertobat, itu masih ada pikiran dalam kita, ini mantan macam-macam, mantan penjahat, masih begitu kita. Bukan malah diapresiasi, disenangi, terus dirangkul dalam artian apa, direkrut apa gitu. Pokoknya dianggap sudah sampah lah begitu. Ada yang menganggap begitu. Beda dengan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahkan ada riwayat itu, yang paling disukai Allah itu adalah seorang pemuda ahli tobat. Seorang pemuda ahli tobat. Jadi Rasulullah menjelaskan begitu. Ma'ahabu ilallahi asyabab at-taib atau asyabut taib. Apa yang masuk dalam kategori paling dicintai oleh Allah itu adalah seorang pemuda yang ahli tobat. Kenapa kok secara spesifik Rasulullah menyampaikan pemuda? Kok enggak yang tua-tua? Apa sing tua-tua itu gak iso nglakoni dosa padha asline. Tapi yang paling riskan itu adalah seorang pemuda. Paling rawan. Wis contoh ae. Sampai yang tua-tua masih mikir dah, terus pakai sepeda motor knalpotnya diblong terus war-war masih mikir dah. Kan enggak mikir toh. Tapi lek pemuda itu masih berpikir itu. Jenengan masih berpikir nanti apa ya, sepeda motor itu peleknya diganti kecil gitu, sepedanya besar diganti kecil segini, nggak mikir sudah. Walaupun kita pun
rawan melakukan dosa, tapi tidak sebagaimana pemuda. Tidak sebagaimana pemuda. Sing sepuh-sepuh gini ya masih mikir tak ngejar anak perempuan nggak kan, wis nggak mikir. Diomongi wis ambekane gak nutut tak begitu wisan. Tapi pemuda, nah Mojokerto diuber. Nah dari situlah kemudian secara spesifik Rasulullah mengatakan itu. Allah sangat mengapresiasi seorang pemuda ahli tobat. Nah makanya kemudian di dalam hal ini saya pribadi itu walaupun dianggap saya kurang tegas terhadap anak-anak muda nggak masalah, tapi karena konteks saya adalah konteks mengajak. Itu kalau ada anak-anak muda nggak bener gitu, saya tidak langsung marah di hadapannya, tapi saya dekati. Nggak berhasil hari ini, besok, sampai kapanpun. Karena tugas kita adalah meluruskan, bukan eksekutor kita ini. Kadang kita itu tidak bisa membedakan antara berdakwah dan menjadi eksekutor. Wis maunya itu kalau ada orang nggak bener dieksekusi aja, tempeleng begitu kan. Kalau ada kelompok pemuda yang tidak benar terus kita langsung bersikap keras. Pertanyaannya, apakah pemuda itu sudah tahu dan mempunyai ilmu agama atau tidak? Kalau belum, nanti malah dia itu trauma, emosinya tinggi, malah kemudian tidak mau mendengarkan nasihat. Kita kan bukan aparat yang ditugasi untuk mengeksekusi orang yang salah, tapi kita adalah seorang dai. Nah itu mohon dipikir. Nah sehingga kemudian sekali lagi untuk mengukur kadar ketakwaan kita, ukur dari situ. Nah maka kemudian di rumah kita itu harus kita perhatikan. Kalau ada anggota keluarga kita, mulai dari suami, istri, anak, ketika melakukan kesalahan, itu mudah nggak di lisannya itu astagfirullahaladzim gitu, ataukah malah meso-meso? Mohon diperhatikan. Kalau dia meso-meso itu ada tanda-tanda dan alamat kalau ini nanti tidak mudah untuk bertobat kepada Allah dan mensucikan diri. Dari lisannya itu sudah ketahuan. Nah itu mohon diperhatikan. Kedua, untuk mengukur ketakwaan kita, apakah kita sudah mengindahkan instruksi Allah dan tidak menyelewengkan? Itu penting. Dan ini banyak yang gagal di sini nih. Banyak yang gagal. Misalnya Allah menginstruksikan agar orang itu berbuat jujur, berbuat adil, tidak menipu, dan seterusnya. Itu sudah mampu atau tidak kita? Artinya apa? Dalam kondisi tertentu yang orang itu mudah menyelewengkan aturan Allah, lalu masih ada rasa takut kepada Allah, ada rasa takwa kepada Allah, itu iya atau tidak? Saya bawakan kisah, dan kisah ini sudah populer di para jamaah, tapi untuk mengingatkan lagi, oh gitu ya ngukur ketakwaan itu. Nah nanti renungkan, apakah dalam kehidupan kita sekarang ini sudah masuk level itu atau belum? Misalnya begini, Nabi Yusuf misalnya, ikut dirayu wong uwayu. Terus setelah itu Nabi Yusuf bilang, akhafullah, saya takut kepada Allah, sehingga tidak merespon rayuan orang cantik itu. Wes kita tanya,
Andai kata kita yang laki-laki dirayu wong ayu, gak ono sapa-sapa nuk taman, yo apa? Akhafullah ngono. Ayo. Apa sodok nyingkir titik? Loh, saya sebagai ustadz pun harus mengukur diri, jangan dianggap saya aman dalam masalah itu. Ustadz gampang, jangan dianggap itu. Loh, Nabi Yusuf loh, Nabi aslinya Nabi Yusuf itu di hatinya masih ada kemauan, jenengan ungkap di dalam Al-Quran itu kan. Tapi karena beliaunya itu terjaga dan harus menjadi contoh, maka kemudian bilang akhafullah. Ukuran kita loh terus muncul akhafullah ngono, langsung apa jek nggodho titik-titik dhisik. Ini ngukur. Ya toh? Jawabannya kira-kira gimana, Bu? Sampean sportif ae. Mampu nggak kira-kira bapak-bapak, termasuk saya loh Bu ya, jangan dikecualikan saya. Rawan Bu. Loh gitu loh ngukur takwa. Nek nuk masjid jelas wis gampang, njogo takwa nuk masjid gampang. Bu asli bu enggak, bu temenan bu enggak, lek sampean digodhoi bu gak ro masjid ta lak ngono to jawabane sean. Walaupun tidak akhafullah loh ya. Itu kan tandanya gitu. Di luar masjid contohnya nek taman lah. Cek ngomong akhafullah. Iki ceramahnya rendah tapi serius iki. Dan kita sering tidak berhasil masalah ini. Ada contoh yang sudah dikisahkan di banyak riwayat itu, dan ini populer juga. Ketika Abdullah ibnu Umar melakukan perjalanan, dan mungkin saya sudah pernah memberi contoh di sini. Lalu di tengah perjalanan istirahat, lalu menyiapkan tempat untuk makan, tiba-tiba melintas seorang pengembala beserta kambingnya. Abdullah ibnu Umar ngetes ini. Pengembala ini diajak makan. Mari makan bersama saya. Pengembala jawabnya, ini shaim. Mohon maaf saya hari ini puasa. Heran Abdullah ibnu Umar. Loh kok panas-panas gini levelnya pengembala kok poso loh. Itu. Nah, Abdullah ibnu Umar tertarik, serius nggak pengembala ini? Setelah itu naik level ngetesnya. Bagaimana kalau saya membeli satu dari kambingmu, kita potong dan kita makan bareng-bareng nanti? Jawaban si pengembala itu, hadza laisa li, hadza li sayyidi. Kambing ini bukan milik saya, tapi ini adalah milik majikan saya. Wah, ini Abdullah ibnu Umar semakin nantang ini. Bener gak ini? Bilang saja majikanmu kalau kambing itu diterkam serigala dimakan. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, padang pasir itu banyak serigala. Satu, kedua, seorang pengembala itu ditugasi oleh majikannya ikut binatang yang dikembala itu. Nanti apakah beranak di tengah ladang atau enggak, itu majikannya enggak tahu. Jadi majikannya itu andai kata hewan ternaknya itu bertambah berapa, itu apa kata pengembala itu, majikannya enggak tahu. Andai kata mati berapapun, apa kata laporan pengembala itu, majikannya enggak tahu. Itu perlu dipahami. Jadi pengembala di padang pasir itu tidak seperti di kita ada kandangnya. Lalu kemudian majikannya itu setiap saat bisa ngontrol di situ, itu enggak. Jadi pengembala di padang pasir itu akan mengikuti hewan ternaknya kemana dia itu diikuti, dibuntuti. Kan rumput sulit, sehingga pengembala itu enggak bisa mengarahkan kambingnya di sana banyak rumput, enggak begitu. Insting hewan ternak itu sendiri yang tahu. Sehingga di posisi ini itu sebenarnya mudah bagi pengembala itu untuk menipu majikannya, mudah banget. Dan nggak mungkin majikan itu akan menelaah apakah memang betul-betul dimakan serigala atau tidak. Percaya,
Gampang banget. Tapi apa jawaban pengembala itu? Ketika dikasih ide oleh Abdullah ibnu Umar, bilang ke majikanmu kalau satu kambing itu dimakan serigala. Toh majikanmu tidak tahu jumlah kambingnya berapa. Lek kita mungkin yos gak apa-apa lah gitu. Tapi lihat jawaban pengembala ini. Langsung dijawab, Aina Allah, di mana Allah? Bayangkan. Dan itu mencerminkan bahwa ketakwaan pengembala itu luar biasa. Padahal situasi kondisi saat itu sangat mudah untuk tidak jujur, untuk menipu. Tapi dia bilang Aina Allah. Saat itulah Abdullah ibnu Umar menangis. Langsung menangis. Kok ada selevel pengembala tingkat ketakwaannya seperti ini? Maka kemudian yang dilakukan Abdullah ibnu Umar adalah mencari siapa majikannya, ketemu, dan ternyata ini kan seorang budak. Lalu dimerdekakan, sekaligus kambing itu dibeli semua oleh Abdullah ibnu Umar dan diserahkan kepada pengembala itu. Pertanyaannya, apakah dalam kehidupan kita terus nih ada mau nipu-nipu gitu, terus diajak nipu langsung bilang Aina Allah begitu? Ataukah wis minimal Aina KPK begitu? Serius aku ngomong ini. Mohon maaf, saya ngomong begini jangan dianggap saya suci, ndak. Ini untuk kita bersama, termasuk para ustadz. Coba, apakah tingkatan ketakwaan sudah begitu? Ono sing ngrungno koyo abot ustadz, mbuh kapan kabeh terus diajak menipu terus ngomong Aina Allah gitu. Abot ustadz. Kasus kedua, Umar ibnul Khattab itu seorang khalifah yang luar biasa. Jadi tidak hanya duduk di kantor dari jam sekian sampai jam sekian, enggak. Tapi Umar ibnul Khattab itu biasa, kalau malam-malam itu jalan di penduduk, pemukiman penduduk. Apa yang diinginkan Abdullah ibnu Umar? Untuk mencari keluhan masyarakat. Lek saiki lho apa mirip-mirip ya reses itu. Keluhan masyarakat. Tapi Umar bin Khattab tidak seperti ini. Tidak seperti kita sekarang ini. Betul-betul serius. Nah, kemudian ketika melintas dalam sebuah rumah yang itu dihuni oleh seorang ibu dan seorang anak. Ini populer juga kisah ini. Itu di situ melakukan dialog malam-malam antara ibu dan anak itu. Lalu Umar bin Khattab tertarik dengan itu. Apa yang terjadi dialog itu? Si ibu, karena keluarga ini adalah penjual susu, dan di Arab itu terkenal menjual susu itu. Kata ibunya, nak, bisa nggak kamu mencampur susu itu dengan air biar agak banyak? Lalu kita dapat untung. Karena kalau susu murni itu kok rupanya nggak banyak ini hasilnya. Bisa nggak dicampur air? Si anak ini, jangan bu, nggak baik. Kan nggak ada siapa-siapa. Apakah kamu takut dengan khalifah? Khalifah pun malam-malam begini tidur. Padahal khalifah itu ada di balik dinding mendengarkan. Lalu si anak ini, oke bu, malam-malam tidak ada siapa-siapa, hanya ada kita berdua di sini. Tidak ada yang mendengar, tetangga sudah tidur semua. Khalifah pun tidak mungkin malam-malam begini keluar dan ada di sekitar rumah kita, padahal ada di situ. Tapi mohon maaf bu, Allah itu selalu melihat kita. Si putri itu begitu, si anaknya itu, Allah itu selalu melihat kita bu. Saat itulah ibunya menangis.
Dan ketika mempunyai ide begitu itu tidak jadi. Kira-kira kita sudah mampu begitu? Jawabannya mudah-mudahan Ustaz. Gitu. Dan saya pun akan mengatakan gitu, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan kita bisa begitu. Ukuran takwa itu di situ. Maka kemudian Umar Ibnul Khattab ini setelah mendengar dialog seorang ibu dan anak, dan itu merupakan ketakwaan yang tinggi. Sebenarnya dia mau menipu gampang, wong tidak ada orang yang tahu. Ditambah air, diaduk, tetap putih. Dan mungkin saat itu pun tidak ada alat untuk mengukur ini kadar airnya berapa, tidak kayak sekarang. Jadi gampang banget. Gampang banget. Tapi masih bilang Allah Maha Tahu, Bu. Coba. Nah, maka kemudian Umar Ibnul Khattab pulang, lalu besoknya mendatangi rumah itu, dan apa yang terjadi? Umar Ibnul Khattab tertarik dengan anak perempuan itu, lalu dilamar dan dinikahkan dengan putranya. Artinya apa? Ini intan ini. Bukan namanya intan, tapi ini intan, artinya perhiasan. Kok masih ada wanita yang seperti ini? Cocok ini untuk jadi mantu. Padahal miskin loh orang itu. Tapi karena level ketakwaannya yang luar biasa itu, maka Umar Ibnul Khattab tertarik di situ. Nah, kita sudah mampu begitu. Mudah-mudahan kita mampu. Dan yang sudah mampu pertahankan itu. Kadang kita itu lupa kalau apa yang kita jalankan itu walaupun sedikit itu berkah, itu lupa kadang. Sehingga kemudian kita itu inginnya melihat nominalnya besar. Sehingga kemudian ada upaya bagaimana cara mendapatkan nominal besar itu, tidak terpikir keberkahannya. Dan itu yang banyak sekarang. Pertanyaan besarnya, kira-kira mayoritas masyarakat di negeri ini sudah begitu atau belum ya? Mudah-mudahan bisa begitu walaupun tidak 100%. Mengukur yang ketiga, keseharian kita sudah melakukan amal soleh, amal kebajikan atau belum? Kalau sudah, ukurannya sudah takwa atau belum? Itu penting. Amal soleh, amal kebajikan yang saya maksud di sini adalah amal yang hubungannya langsung kepada Allah atau langsung dengan Allah, termasuk sholat ini, sholat, puasa, haji. Itu langsung dengan Allah. Itu sudah terukur bahwa kita melakukan itu karena takwa tadi, karena takut tadi. Sehingga definisi di awal tadi itu memang betul-betul tertanam dalam diri kita. Sehingga ketika kita melakukan sholat, ini perintah Allah, murni begitu, ataukah karena ada tendensi yang lain? Sing istilah sekarang itu pencitraan misalnya itu. Masihkah tercampur itu atau tidak? Kedua, amal soleh yang hubungannya dengan kehidupan sosial, sesama masyarakat, sesama manusia. Itu sudah kita lakukan dan ukurannya itu karena terdorong takut dengan Allah atau pencitraan. Mohon maaf saya harus menggunakan istilah-istilah yang populer biar mudah dipaham. Itu penting. Dan coba jenengan lihat di surat Al-Insan ayat 8 sampai 10. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura.
Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. 3 ayat itu. Ini Allah menarasikan melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an untuk memberi contoh bagaimana orang yang melakukan kebaikan itu berbasis karena takut kepada Allah. Kenapa kok Allah meletakkan ayat ini dan diabadikan di dalam Al-Quran? Karena banyak orang yang tidak lulus dalam melakukan kebaikan, yang kebaikan itu aplikasinya adalah sesama manusia. Iku akeh sing gak lulus karena takut kepada Allah. Masih banyak yang sifatnya itu pencitraan, Mas Yan. Maka kemudian ketika Allah itu memfirmankan sebuah ayat, itu mesti dibalik itu ada sesuatu yang kita harus mencermati. Apa kalau kita terjemah wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskina wa yatima wa yasira? Ada kelompok orang yang itu mereka memberi makan, memberi bantuan terdorong dari rasa sayangnya itu, rasa cintanya kepada siapa? Kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang tertawan. Orang yang tertawan itu butuh bantuan karena dia sulit, ditawan. Lalu orang ini ketika diomongi orang, kenapa kamu membantu mereka? Apa ngomongnya? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ketika mereka membantu itu, lalu ditanya, apa tujuanmu membantu itu? Jawab, kami ini memberi makan kepada kalian itu liwajhillah, karena mencari ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dari kamu dan juga tidak menginginkan ucapan terima kasih dari kamu. Murni ini saya mencari ridho Allah. Kita sudah mampu begitu atau belum? Mohon maaf, di dalam kehidupan kita ini populernya kan kadang ada, mohon maaf, kadang loh ya, kadang ada orang membantu itu ada tujuan tertentu. Bukan inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Tidak menyatakan itu. Kami melakukan ini semua nakhafu mir rabbina karena kami ada rasa takut kepada Allah. Kapan? Yauman abusan qamtarira. Ketika di hari nanti semua wajah ini cemberut karena merasa kesulitan. Apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di hari akhir nanti ketika orang itu dikumpulkan di hadapan Allah, yang nasibnya nanti tidak baik itu sudah muncul dan sudah tampak di wajahnya. Wes ginilah, saya ambil contoh, saya membuat ilustrasi. Ada berita dan ada keputusan, bahkan ada surat resmi. Si A mau dieksekusi mati. Si A mau dieksekusi mati. Dan itu ada surat resmi dari pengadilan. Ketika kita memperhatikan wajah si A yang ada surat keputusan resmi dieksekusi mati, kira-kira masih tersenyum atau kata cemberut? Tentu cemberut, sedih. Loh itu loh abusan qamtarira itu begitu. Nah orang nanti dihadapkan kepada Allah itu yang nasibnya, karena dia tahu karena tidak banyak melakukan amal soleh, itu dia cemberut begitu, sedih. Nah orang yang memberi makan, membantu fakir miskin, melakukan kebaikan melalui ini, itu semuanya berorientasi karena takut kepada Allah di hari yang nanti ketika ada kesulitan itu bisa membantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Kalau kita ngaji hadis yang panjang tentang kondisi real saat orang dikembalikan kepada Allah dan dihadapkan kepada Allah di yaumul hisab, itu kadang orang itu dari hajinya sudah 0 misalnya, walaupun ada hadis kalau orang dihisab itu sholatnya beres, semuanya beres, tapi ada hadis lain juga menceritakan sholatnya 0, ininya 0. Sebenarnya orang ini kalau dihitung-hitung nasibnya ini neraka, tapi nanti tiba-tiba muncul ada sosok yang membela dia. Jadi ketika dia yaumul hisab itu sholat 0, ini 0, ini 0, itu muncul membela. Sebenarnya sudah diputuskan ini neraka, tapi ada muncul. Jangan dimasukkan neraka. Anda ini siapa? Saya adalah amal soleh orang ini, yaitu ketika hartanya itu diberikan kepada fakir miskin, anak yatim. Amal soleh yang melalui itu menjadi pembela. Bagaimana syaratnya? Ketika memberi itu dasarnya adalah karena takut kepada Allah, bukan pencitraan. Mohon maaf saya harus mengatakan apa adanya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekecil apapun amal soleh yang itu bentuknya sosial, sudahlah. Apa sih bedanya? Wis yakin bahwa itu mengeluarkan sesuatu kan? Nanti yang membedakan adalah di niat saja. Andai kata mengeluarkan duit 50.000, wis jelas keluar duit itu. Tapi apakah duit itu nanti menjadi pembela kita di hari kiamat atau tidak? Itu tergantung niatnya. Jika kita memberi itu di hati kita, inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira, maka 50.000 itu nanti menjadi sosok pembela bagi kita di hari akhirat. Maka nasihat orang-orang tua itu saya tertarik. Sudahlah nak, lakukan kebaikan sekecil apapun, bisa jadi penyebab masuk surgamu itu adalah hanya membantu orang nyebrang jalan. Bisa jadi. Loh, masa begitu? Loh, kan ada itu kisah apa itu? Misalnya pelacur bisa masuk surga karena memberi minum anjing. Lalu kemudian penceramah itu memplesetkan, ya jangan kemudian terus melakukan dosa sambil memelihara anjing dan memberi minum setiap hari, tidak begitu. Tapi itu adalah menceritakan sekecil apapun perbuatan, kalau itu liwajhillah, itu menjadi pembela nanti di hadapan Allah dan menjadi penyebab masuk surga. Kisah yang populer, lalat kan bisa menjadi penyebab orang itu masuk neraka dan masuk surga kan? Yang biasa diceramahkan orang juga itu. Bedanya di mana? Di niatnya, bukan masalah lalatnya. Apa sih harga lalat itu? Itu kan binatang yang menjijikkan dan penyakit. Satu sisi walaupun dia mengandung obat yang melalui proses itu. Tapi kan ada hadis menceritakan. Jadi dakhala rajulun nar bidzubabin wa dakhala jannata bidzubabin. Ada seseorang masuk neraka karena lalat dan masuk surga pun karena lalat. Apa? Ketika dia melintasi satu wilayah, lalu di situ ada penguasa di wilayah itu. Siapapun yang melintas di sini harus mempersembahkan sesuatu kepada patung itu. Persyaratan itu. Dan tidak ada jalan lain kecuali di situ, nggak ada jalur alternatif masalahnya. Dan penguasa wilayah itu membuat syarat siapapun yang melintas di sini harus mempersembahkan sesuatu kepada patung. Nah, di situ ada 2 orang yang melintas, dicegat. Mau kemana? Mau ke sana, Pak? Persembahkan dulu sesuatu kepada. Kami nggak punya apa-apa, Pak. Sudahlah persembahkan walaupun itu lalat. Anda baru boleh melintas. Yang satu karena ingin melintas lolos,
maka mempersembahkan lalat dan niatnya untuk patung, menuju neraka dia. Yang satu enggak, walaupun itu hanya sekedar lalat, kalau itu dipersembahkan bukan kepada selain Allah, saya enggak. Dieksekusilah orang itu, dibunuh, dan dia masuk surga. Kenapa? Karena dia menolak itu. Dan perkaranya kan perkara lalat. Kadang kita itu meremehkan sesuatu. Wah segini kok. Wah cuman 2.000 ya itu. Enggak apa-apa, cuman 50.000, menipu misalnya. Meremehkan kan. Nah begitu loh, kadar takwa itu begitu. Maka kemudian ketika kita memberi sesuatu kepada tetangga, apa ukurannya? Apakah liwajillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira, ataukah biar tetangga itu begini, biar begini gitu? Wes sama-sama berbuatnya itu, hanya beda di niat saja. Memberi sudah memberi, tapi nanti hasil akhir apakah itu mencerminkan sebuah ketakwaan atau tidak, itu adalah di niat tersebut. Nah 3 pokok sebenarnya banyak, tapi saya sampaikan 3 itu. Dan itu yang paling rawan di dalam kehidupan kita itu. Nah kira-kira kalau kita dihadapkan kepada 3 itu tadi, sudah mampu menunjukkan kalau kita orang bertakwa atau masih belum. Gampang melakukan salah, tapi sudah gampangkah kita beristighfar kepada Allah dan bertaubat? Jadi gini loh Bapak Ibu, manusia itu gampang salah, sehingga kemudian hari ini melakukan kesalahan ini, tobat, besok ada kesalahan baru, muncul kesalahan baru, tobat lagi, besok muncul lagi. Memang gitu dalam kehidupan kita itu. Nah apakah kita sudah berposisi itu, ataukah justru merahasiakan kesalahan itu biar tidak diketahui? Dan yang kedua itu tadi, jangan menyelewengkan aturan Allah. Itu rawan itu wes. Yang saya sampaikan itu tadi rawan. Banyak yang nggak lolos. Banyak yang nggak lolos. Jamaah tahu itu masalah itu. Dan yang ketiga, ketika kita memberi, apakah pencitraan atau kali wajilai la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dan kadang itu mudah kok mendeteksi ini pencitraan atau tidak. Sepanjang tahun orang itu nggak pernah bantu-bantu, tapi mau begini kok ya cek gampang, ya kan? Sembako, semacam-macam, terus gampang. Dan boleh orang curiga, nggak biasa masalahnya. Tapi mudah-mudahan, saya pun begini, mudah-mudahan walaupun sifatnya musiman, itu mereka memberikan adalah liwajillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sampeyan bantah opo tak ngono, wong kadang ngekeki ojo lali ono mriki ngono kok ngono. Ya itu terserah mereka lah. Tapi kita sebagai orang yang diminta untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah, harus bisa menjaga diri dan bisa mengambil sikap tentang itu. Dari apa yang saya sampaikan sambil jenengan merenung, wis kuat takwa kita ini. Mudah-mudahan. Saya pun begitu Bu, Pak. Gak gampang. Temen, kadang saya juga jengkelkan orang. Lu kok bisa, lah ya apa wong sudah janji nanti ada kesulitan, gagal lagi, wis jengkelkan orang ya. Dan itu saya akui. Makanya saya selalu minta maaf. Maka maafkanlah jika banyak kekurangan dari saya. Dan saya pun memaafkan Bapak Ibu semuanya. Pokoknya kita sesama manusia saling memaafkan sebelum minta maaf kepada Allah. Dan setelah itu urusan kita dengan Allah. Penting itu. Ini barangkali yang saya sampaikan pagi ini. Ada dialog atau tidak ya? Nggih, monggo.
Jangan yang sulit-sulit, nanti saya nggak bisa jawab. Oke. Ya, semua yang Ustaz ceritakan itu kan terjadinya di tanah Arab, Pak. Di tanah Arab itu budaya tingkat kejujurannya tinggi, walaupun mereka jahiliyah, tapi kejujurannya masih tinggi dibandingkan dengan kita yang tidak jahiliyah tapi budayanya rendah. Buktinya apa di Indonesia yang rendah? 350 tahun kita dijajah karena kan kejujuran rendah. Jadi orang gampang disogok, gampang nggak disogok sekian, gampang nggak jujur. Kita kejujuran kita itu rendah. Jadi utamanya itu tingkat kejujuran itu yang perlu diperbaiki. Nggih. Ini beliau menyampaikan bahwa di Arab itu walaupun di zaman jahiliyah itu tingkat kejujurannya tinggi dan di kita itu rendah. Buktinya dijajah 150 tahun itu kan faktor ketidakjujuran. Apa? Banyak mengkhianat, bahasa kasar ngono lah. Pengkhianat itu kan nggak jujur. Tapi sebenarnya begini, apa yang saya ungkapkan dengan contoh-contoh, karena contoh yang saya bawa itu kan sebuah riwayat, mesti ada hubungannya dengan di Arab. Kasusnya kan begitu. Nah, tapi jangan kemudian apa ya, kita semuanya itu merasa nggak bisa. Harus bisa. Walaupun di Indonesia harus bisa. Nah, makanya ini perlu saya sampaikan, ya harus kita rubah gitu loh. Bagaimana nanti ke depan di negeri kita yang kita cintai ini dipenuhi oleh orang yang kadar ketakwaannya tinggi, sehingga kemudian muncul kejujurannya. Yo, sedikit-sedikit akhafullah, Allah melihat kita, gak kok wis gampang, wis mbolah akalan kono lah, biasa gitu toh. Wis mbolah akalan kono, laporane piye gampang ngono. Nah gitu. Itu harus dihilangkan semua. Loh, sebenarnya apa sih bedanya? Wong dengan jujur pun kita makan, ndak jujur pun kita makan itu. Artinya gini loh, misalnya dari uang 100 juta itu, kita jujur pun kita makan, nggak dimakan lele itu sebenarnya. Kan tetap ke kita toh. Kita jujur pun 100 juta itu kita makan, ndak jujur pun kita makan. Hanya saja kalau jujur itu dibagi wong akeh rek. Lek gak jujur lah iso wong loro. Wis ngono tok bedane. Tapi kan resikonya itu loh. Allah itu loh masalahnya. Nah, itu di situ. Nah, itu harus kita tanamkan dan harus kita tumbuhkan. Nah, jangan sampai kemudian dari pernyataan itu tadi menjadikan gini, di Arab itu gampang jujur, itu nanti ada indikasi kayak budaya. Enggak, tapi ini adalah merupakan keyakinan, bukan budaya. Dan andai kata kok wis enggak apa-apa Ustaz dianggap budaya, ya budayakan, kan gampang jawabnya. Ya budayakan. Dan dijadikan budaya hidup. Ya akhirnya ya tampak kejujuran dan seterusnya itu. Begitu. Nggih. Ada lagi? Sampun? Nggih. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan kepada kita, memberi kemudahan kepada kita. Kita tutup dengan doa, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rohatan lana min kulli syar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la dainan illa qadaita, wala hamman illa farrajta, wala aiban illa satarta, wala maridun illa syafaita, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaita wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.